Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah informasi penting yang menyentuh langsung ketenangan hidup Bapak dan Ibu sekalian. Informasi ini bukan sekadar kabar yang lalu begitu saja, melainkan berkaitan erat dengan hak, kepastian, dan keberlangsungan kehidupan para pensiunan di seluruh Indonesia. Penjelasan ini kami sampaikan dengan bahasa yang tenang, runtut, dan utuh agar dapat dipahami secara jelas oleh setiap bapak dan ibu. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi kebingungan, keresahan, maupun prasangka. Apa yang kami sampaikan di sini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenar-benarnya berdasarkan proses dan kebijakan yang sedang berjalan. Di berbagai daerah, kehidupan para pensiunan berjalan dalam kesederhanaan. Ada yang tinggal bersama anak dan cucu, ada pula yang menjalani hari-hari seorang diri dengan penuh keteguhan. Setiap pagi, banyak dari mereka memulai hari dengan sholat subuh, menyiapkan sarapan sederhana, lalu menghitung pengeluaran harian dengan penuh kehati-hatian. Bagi para pensiunan, kepastian penghasilan bukan semata soal nominal, melainkan soal rasa aman dan ketenangan batin. Oleh sebab itu, ketika kabar mengenai rapel pensiun tahun 2025 mulai beredar, perhatian para pensiunan langsung tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah kabar ini benar dan dapat diandalkan? Pemerintah memahami betul kegelisahan tersebut. Karena itulah, rapel pensiun tahun 2025 tidak diperlakukan sebagai wacana atau janji yang dibiarkan menggantung. Kebijakan ini telah masuk secara resmi ke dalam struktur perencanaan anggaran negara. Proses penganggaran saat ini telah berada di tahap akhir. Dana telah disiapkan, dialokasikan, dan diamankan secara khusus dalam kerangka belanja negara. Seluruh kementerian dan lembaga terkait telah menyelesaikan sebagian besar tahapan administratif. Saat ini, proses hanya tinggal menunggu penyelarasan akhir sebelum penyaluran dilakukan. Alhamdulillah, ini menjadi tanda bahwa hak para pensiunan tetap dijaga dan tidak diabaikan oleh negara. Bagi sebagian pensiunan, kabar ini membawa kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pensiunan guru di Jawa Tengah, misalnya, menceritakan bagaimana penghasilannya selama ini harus dibagi antara kebutuhan rumah tangga dan biaya obat rutin. Ia tidak pernah mengeluh, namun dalam hatinya selalu berharap ada tambahan yang dapat sedikit meringankan beban. Bagi pensiunan lain, rapel ini membawa harapan baru. Berarti kesempatan memperbaiki rumah yang mulai rusak atau membantu cucu membeli perlengkapan sekolah. Cerita-cerita sederhana seperti inilah yang menjadi dasar kuat mengapa kebijakan rapel pensiun ini dipercepat. Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan ekonomi memang terasa semakin nyata. Harga bahan pokok bergerak naik, biaya kesehatan meningkat, dan kebutuhan hidup terus berjalan tanpa henti. Para pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap merasakan dampaknya secara langsung. Pemerintah melihat kondisi ini sebagai sinyal bahwa proses yang biasanya panjang perlu disederhanakan dan dipercepat. Untuk memastikan tidak terjadi kebingungan di lapangan, pemerintah menetapkan satu tanggal acuan nasional yang seragam, yaitu tanggal 20 Desember. Tanggal ini menjadi titik temu seluruh proses administrasi. Finalisasi anggaran, penyelarasan dokumen, serta kesiapan teknis diarahkan pada tanggal tersebut. Dengan adanya satu patokan yang jelas, seluruh lembaga bergerak dalam ritme yang sama, sehingga potensi keterlambatan dan miskomunikasi dapat ditekan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, proses penyaluran rapel ini dirancang dengan pendekatan yang manusiawi dan terukur. Pemerintah tidak ingin penyaluran dana dalam jumlah besar justru menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, digunakan sistem penyaluran bertahap. Pada tahap awal, para pensiunan yang berada dalam kondisi paling rentan akan diprioritaskan. Mereka yang menerima nominal pensiun kecil, memiliki keterbatasan ekonomi, atau menghadapi kebutuhan mendesak akan didahulukan. Kelompok lainnya tetap akan menerima haknya secara penuh, hanya saja penyalurannya disesuaikan secara bertahap agar sistem berjalan lancar. Pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas sistem perbankan serta kesiapan Taspen dan Asabri sebagai lembaga penyalur. Penyaluran besar-besaran tanpa pengaturan beresiko menimbulkan gangguan teknis. Karena itulah, skema bertahap dipilih sebagai jalan tengah yang paling aman dan adil. Tujuannya bukan untuk membedakan, melainkan memastikan seluruh hak benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa hambatan. Selain rapel, perhatian besar juga diberikan pada kebijakan kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Pemerintah memastikan bahwa penyesuaian ini telah masuk dalam tahap perencanaan kebijakan. Meskipun besaran kenaikan belum diumumkan secara resmi, arah kebijakannya sudah ditetapkan.
Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi dan kebutuhan real para pensiunan, agar daya beli tetap terjaga. Bagi para pensiunan, kenaikan gaji bukanlah soal kemewahan. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan hidup. Seorang pensiunan TNI di Sulawesi menyampaikan bahwa kenaikan sekecil apapun sangat berarti untuk menutup biaya listrik dan air. Ada pula pensiunan ASN yang merasa lebih mandiri karena tidak harus terlalu bergantung pada anak-anaknya. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan ini dalam kehidupan nyata. Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Taspen dan Asabri telah memperkuat sistem pelayanan mereka. Pemutakhiran data secara otomatis kini diterapkan secara menyeluruh. Sistem ini memastikan bahwa rekening aktif, identitas sesuai dengan data kependudukan, dan status pensiun valid. Langkah ini diambil untuk mencegah keterlambatan akibat kesalahan administratif yang sebenarnya bisa dihindari. Di tengah proses ini, muncul pula kekhawatiran terkait kondisi ekonomi global. Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan tegas. Pembayaran rapel pensiun masuk dalam kategori belanja wajib negara. Artinya, pembayarannya tidak dapat ditunda dan tidak bergantung pada situasi ekonomi internasional. Kepastian ini diberikan agar para pensiunan tetap merasa tenang dan tidak diliputi rasa was-was. Namun demikian, Bapak dan Ibu juga diminta untuk tetap waspada. Menjelang masa pencairan, sering muncul oknum yang mencoba mengambil keuntungan. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada biaya administrasi, tidak ada pungutan, tidak ada potongan, dan tidak ada permintaan dana tambahan dalam proses pencairan rapel. Seluruh informasi resmi hanya akan disampaikan melalui saluran yang sah. Dampak rapel ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian pensiunan, rapel menjadi napas tambahan untuk menghadapi bulan-bulan ke depan. Ada yang menggunakannya untuk membeli obat, ada yang menyisihkannya sebagai tabungan darurat, dan ada pula yang merasa lebih tenang karena memiliki cadangan dana jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kebijakan ini juga berdampak luas bagi perekonomian lokal. Para pensiunan adalah kelompok yang konsisten membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika mereka berbelanja di pasar, warung, atau apotik, roda ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Dengan menjaga daya beli para pensiunan, pemerintah turut menjaga stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kedepan, perhatian pemerintah terhadap para pensiunan tidak berhenti pada rapel dan kenaikan gaji. Berbagai kebijakan lanjutan terus dikaji, termasuk penguatan tunjangan kesehatan, perlindungan jangka panjang, dan perbaikan sistem pensiun nasional. Meskipun masih menunggu finalisasi, arah kebijakan ini memberikan harapan bahwa kesejahteraan pensiunan tetap menjadi prioritas. Seluruh penyelarasan teknis kini difokuskan pada tanggal 20 Desember. Setelah itu, aktivitas Taspen dan Asabri diperkirakan meningkat seiring dimulainya penyaluran. Opsi pembayaran rapel bersamaan dengan penyesuaian gaji dinilai paling efisien, meskipun keputusan akhir tetap menunggu koordinasi lintas lembaga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal sederhana namun penting yang perlu diperhatikan. Pastikan rekening bank masih aktif, pastikan data kependudukan sesuai, jangan memberikan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak resmi, dan yang tidak kalah penting, tetaplah mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan seluruh penjelasan ini, insya Allah, Bapak dan Ibu dapat melihat gambaran yang lebih utuh. Proses belada di tahap akhir, hak pensiun tetap dijaga, negara tetap hadir. Yang dibutuhkan saat ini hanyalah kesabaran dan ketenangan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah fondasi bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan rizki. Bersabarlah dan tetaplah berharap, karena setiap pengabdian tidak pernah sia-sia. Dengan izin Allah, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung siaran ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan kabar yang akurat, tenang, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.